Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42. Dan orang-orang yang menerima pesannya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan dalam doa. Godly Family, masih ingatkah cerita klasik tentang 3 anak babi dan serigala? Ketika babi kecil ini membangun rumah masing-masing, yang satu dari jerami, satu dari kayu, dan yang terakhir dari batu bata. Ketika serigala datang, rumah dari jerami dan kayu dengan mudah dihancurkan. Tapi rumah dari batu bata yang dibangun dengan usaha keras dan strategi matang sanggup menahan serangan serigala. Namun satu hal yang sering terlewat, anak babi terakhir tidak melawan serigala sendirian. Setelah rumah pertama dan kedua hancur, kedua saudara lainnya berlari ke rumah batu bata dan bersama-sama mereka bertahan. Dalam cerita itu kemenangan bukan hanya karena rumah yang kuat, tetapi karena mereka tidak lagi sendirian. Cerita ini mencerminkan kenyataan hidup rohani kita. Dunia penuh serigala, tantangan iman, masalah, godaan, kesepian, kelelahan. Jika kita hanya membangun hidup sendiri-sendiri tanpa komunitas, mudah bagi serigala itu menghancurkan kita. Tapi jika kita hidup dalam komunitas yang sehat dan kuat, kita bisa saling menopang dan bertahan. Yesus sendiri memberi teladan hidup dalam komunitas. Ia tidak berjalan sendiri dalam pelayanannya, tapi memilih 12 murid untuk hidup bersamanya, belajar darinya dan saling mendukung. Yang menunjukkan bahwa membangun kehidupan bersama adalah bagian penting dari misi Allah di dunia. Dan hidup berkomunitas terus berlanjut ketika awal gereja terbentuk di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 menceritakan peristiwa Pentakosta saat Roh Kudus dicurahkan kepada para murid Yesus. Setelah itu Petrus memberitakan Injil dengan penuh keberanian, dan sekitar 3.000 orang menerima pesan tersebut dan dibaptis. 3.000 orang itu datang tidak membawa seluruh hartanya. Mereka datang dalam keadaan yang terbatas. Namun mereka berkumpul bersama. Bagian yang kita baca tadi menggambarkan kehidupan jemaat mula-mula setelah mereka menjadi pengikut Yesus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka hidup dalam persekutuan yang erat dan saling berbagi. Mereka memecahkan roti bersama. Mereka ingat kembali pengajaran Yesus, Injil Yesus itu dan apa yang Dia lakukan bagi manusia. Mereka hidup dalam sukacita, kesederhanaan, dan kemurahan hati. Jemaat ini membentuk sebuah komunitas yang kuat dan penuh kasih, yang menjadi saksi hidup akan kuasa Injil di tengah dunia yang penuh tantangan. Di tengah ejekan, penganiayaan, mereka tetap teguh bersatu, hidup saling menjaga. Bahkan cara hidup mereka disukai semua orang. Godly Family, kita pun terpanggil untuk hidup demikian. Hidup berkomunitas. Tuhan rindu domba-dombanya tidak berjalan sendirian, tetapi memiliki rekan seperjalanan. Komunitas akan menolong menguatkan iman kita, meneguhkan dan memperlengkapi kita, bahkan menolong kita untuk hidup saling mengasihi. Mari kita mulai aktif dalam komunitas iman kita. Jangan hanya menjadi pengamat, tapi jadilah bagian yang saling menopang, menguatkan dan bertumbuh bersama. Seperti 3 anak babi yang akhirnya bertahan bersama, kita pun akan kuat dan tak tergoyahkan jika hidup dalam komunitas yang berlandaskan kasih dan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk berani, untuk mau hidup berkomunitas. Karena kami tahu itulah panggilan-Mu terhadap kami orang-orang yang percaya. Tolong kami untuk mencari dan menemukan rekan seperjalanan di dalam gereja ini. Amin.